Nurdin Podcast Islami Masa Kini. Tentunya dengan tema akhir periode Himpunan Mahasiswa Jurusan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Part 2. Nah tadi saya merasa di part 1 saya merasa paling cantik, tapi kali ini tidak, karena saya sudah bersama Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan dari MHU Manajemen Haji dan Umrah. Perempuan sangat luar biasa ya kan. Tepuk tangan dulu dong untuk bintang tamu kita pada ketiganya. Kalau yang di tengah dari Himpunan Mahasiswa Jurusan apa Kak? Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam. Pengembangan Masyarakat Islam. Dan di ujung? Kalau saya dari Jurnalistik. Himpunan Mahasiswa Jurusan Jurnalistik. Hampir saya bilang pengembangan jurnalistik. Ya, kalau boleh tahu Kak namanya siapa? Oke, perkenalkan nama saya Dereski Wahyuni. Biasa dipanggil Eki. Dipanggil saya juga nggak apa-apa. Iya. Kalau yang di tengah? Kalau baik, saya Nasrul Haq, sapaan akrab itu saya panggil. Bukan Hak Kak? Bukan. Oh, bukan. Kalau dari HMJ Jurnalistik? Ya, kalau saya Alam Kardiadi, sering dipanggil Alam. Ke Alam ya? Ya, Alam. Alam. Iya, sering teman-teman Alam semesta gitu. Alam semesta ya, betul. Nah Kak, tadi kita sudah berbincang-bincang mengenai ketua himpunan mahasiswa jurusan itu pasti kuliah rapat juga. Nah, tapi pasti ada ini ya, ada kesibukan di luar dari kesibukan menjadi ketua himpunan mahasiswa jurusan. Ya, siapa dulu nih yang jawab? Ladies first atau Yang terdekat dulu. yang terdekat dulu? Baik, selain di himpunan mahasiswa jurusan itu di luar ada juga kesibukan. Karena di lain sisi saya di jurusan sebagai ketua dan di lain sisi juga saya memiliki bisnis ya. Bisnis Bisnis apa itu Kak? Fashion dan kosmetik. Fashion dan kosmetik. Tapi tetap prioritas saya juga pasti. Pastinya karena sebagai ketua ya Kak. Kalau dari jurnalistik, Oke, kalau dari mahasiswa itu sebagai status ya? terserah kakak saja. Atau mungkin sempat kesibukannya juga kubu-kubu, kuliah bucin. Aduh, tidak, jauh dari sana Oh, lah. jauh dari sana. Alhamdulillah. Kita memakai prinsip Islam itu. Iya. Jadi kesibukannya apa saja Kak? Apakah ada bisnis juga? Tidak sih. Kalau selain dari ketua himpunan, saya juga tidak terlalu aktif, cuman beberapa kasih kontribusi di organda. Organda. Iya. Cuman selain itu jadi mahasiswa juga, masih jadi mahasiswa sekarang. Insyaallah tahun depan bisa. Sudah lepas status mahasiswa? Insyaallah. Insyaallah. Doakan Doakan saja, ya teman-teman ya. teman-teman. Kalau di tengah, apakah sibuk kubu-kubu juga? Kalau saya sendiri, saya ya terfokus di ada beberapa kesibukan juga. Cuman yang perlu diprioritaskan itu di himpunan mahasiswa jurusan karena tidak terlepas dari tanggung jawab ya sebagai ketua lembaga ataupun ketua himpunan. Jadi tentunya banyak kesibukan-kesibukan, tapi tetap yang diprioritaskan adalah HMJ. Iya. Ya, Menjadi ketua. menjadi ketua. Jadi kalau tidak menjadi ketua Kak, Jadi mahasiswa kalau saya. menjadi mahasiswa. Kalau misalnya tidak jadi ketua, tidak mau masuk di HMJ. Apa? Tidak. Kan kemarin juga sempat jadi wasikum. Wasikum. Iya. Oh. Setelah itu naik jadi ketua, dipilih jadi ketua. Jadi bisa 2 kali menjabat jabatan tinggi begitu ya Kak? Presidium sih. Iya. Yang penting tidak 2 kali jadi ketua, karena kan di pedoman mahasiswa dilarang. Seandainya bisa 2 kali saya gas, tapi tidak bisa. Oh tidak bisa. Iya. Diatur sama Pak Hamdan. Oh, Di diatur tantangannya sama- Pak Hamdan ada di pedoman itu. Pak Hamdan saja bisa melawan takdir Kak. Tapi kita tidak boleh. Oh tidak boleh melawan Pak Hamdan. Karena aturan beliau yang bikin gitu. Jadi tetap tentunya menjadi ketua HMJ harus tetap dalam aturan, Iya. harus keluar garis ya Kak. Yang tidak boleh lah. Ya kalau ini tadi di sesi pertama itu tadi kita berlima Kak, ini kita berempat karena salah satu ketua himpunan mahasiswa jurusan, tepatnya jurusan komunikasi dan penyiaran Islam berhalangan hadir untuk hari ini. Mungkin di episode selanjutnya kita akan berbincang dengan beliau. Nah Kak, kalau ini rata-rata angkatan berapa? 2018.
Oh sama seperti yang Dia lah. memang apakah bertahap seperti itu, misalnya tahun ini yang harus jadi ketua angkatan sekian atau bagaimana? Iya, kalau di FDK kulturnya begitu sih. Kan di aturan juga dikatakan semester 5 sampai semester 7. Cuma masih bisa jadi ketua, cuman saya bilang tadi di pedoman kan tidak diatur untuk tidak bisa jadi ketua lagi. Jadi kalau Kak dari MHU, kalau misalnya ada peluang untuk naik lagi, misalnya tidak diatur lagi sama Pak Hamdan, apakah mau naik lagi? Pikir-pikir ya. Ya dipikir-pikir. Karena tanggung jawabnya tentunya besar ya Kak. Kalau Kak dari ini Kak Hatla. Ya, apakah mau memajukan diri lagi? Kalau saya rasa cukup lah, karena kan sudah ada memang dipersiapkan kader-kader selanjutnya yang akan melanjutkan estafet kepengurusan. Seperti yang dikatakan di part 1 tadi, tidak terakus ya Kak, Yes. harus berbagi. Ya, kemudian ini juga adalah masa-masa pandemi Kak. Nah, kakak-kakak ini sebagai ketua himpunan jurusan pastinya ada trik-trik atau cara-cara untuk menarik atau memperkenalkan HMJ kepada mahasiswa, khususnya mahasiswa baru yang tidak pernah masuk kampus. Nah, bagaimana cara-cara kakak ini memperkenalkan HMJ kepada mereka? Mungkin dari Kak Hat dulu deh. Coba bisa dulu pertanyaan dari yang fokusnya. Bagaimana cara memperkenalkan HMJ kepada mahasiswa-mahasiswa, khususnya mahasiswa baru ini karena belum pernah masuk kampus Kak? Yang paling pertama ya, mungkin caranya dipakai di himpunan mahasiswa jurusan PM itu sendiri. Bagaimana bisa dikumpulkan ini mahasiswa baru ya, bisa dikumpulkan, dikasih wadah, terus dibuatkan kegiatan. Nah setelah kegiatan ini dia yang paling pertama ataupun dibuatkan wadah ya, di prosesnya yang paling pertama semua kegiatan yang ada di himpunan itu dimotorkan oleh mereka secara perlahan-lahan. Kembali lagi, semuanya harus secara perlahan-lahan ya Kak, tidak boleh langsung. Iya, karena ada proses tahap. Iya. Kalau dari jurnalistik Kak? Iya, tidak terlalu jauh beda sama ketua PMI. Kita buatkan semacam kegiatan seperti itu, kajian, kemudian kita jadikan dia teamwork. Kemudian kita jelaskan, iya jadi pengurus himpunan itu memang kita yang mengurusi mereka, bukan dia yang mengurusi kita. Betul. Melalui seperti itu sih. Kalau dari Kak ini, ketua himpunan mahasiswa jurusan, apakah nanti ketika ajakan ditolak dukun bertindak atau bagaimana Kak? Wah, tidak ya tentunya. Iya. Mengenai trik yang dilakukan di MHU itu sendiri ya, itu tidak jauh beda sih dengan jurusan-jurusan yang lain. Kita di MHU itu untuk memanggil adik-adik KMJ ya, itu kita buatkan kegiatan. Bagaimana kemudian kita ajarin adik-adik untuk bagaimana kemudian sukseskan ini kegiatan. Kalau misalnya sudah diperkenalkan Kak, sudah kita bimbing, kemudian apakah ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa itu untuk bisa bergabung di HMJ? Oh ada, kalau di MHU sendiri ada. Bergabung menjadi pengurus. Iya. Oh iya, di MHU itu sendiri ada persyaratan untuk jadi pengurus HMJ. Artinya ada. Kalau dari PMI Kak, apakah ada juga persyaratannya? Kalau persyaratan, soalnya apa itu bukan persyaratan, tanya seharusnya adik-adik di himpunan, adik-adik di jurusan itu memang harusnya seperti itu, bergabung di himpunan dan bagaimana bisa mereka mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya untuk himpunan. Kalau dari jurnalistik Kak? Kalau di jurnalistik sendiri tidak ada aturan yang kayak syarat-syarat seperti itu. Cuman kita juga
bukan pilih-pilih sih, cuman kan tidak semua bisa jadi pengurus begitu. Kita beri pendaftaran, batas waktunya, kemudian ada screeningnya begitu. Mungkin seperti itu. Cuman tidak ada syarat-syarat kayak harus IPK-nya sekian-sekian atau universitas sekian. Kalau syarat tinggi ada Kak? Mungkin nanti Nanti bisa ya diberikan saran kepada pengurus selanjutnya harus tinggi sekian bisa menjadi kayak daftar poluan ya Kak. Ya, kalau untuk keunggulan atau yang menonjol lah di program kerjanya Kakak dan Kak Ketua MJMHU. Oke, untuk kepengurusan tahun ini hampir semua ya, tapi yang paling menonjol itu proker dari bidang minat dan bakat, Sayembara Mars MHU. Itu kegiatannya seperti apa Kak? Dari minat dan bakat itu dia adakan sayembara jauh-jauh hari ya, sekitar 1 bulan lebih. Kemudian diumumkan siapa pemenang berhadiah, seperti itu saja Pak. Kemudian dilaunchingkan di pas milad keempat. Kalau dari jurnalistik? Kalau dari jurnalistik, mungkin pekan raya jurnalistik yang kemarin dilaksanakan Desember lalu, Desember ya sekarang, awal Desember kemarin ya. Karena di sana kita memang fokuskan tentang apa memang yang dilakukan setahun terakhir oleh Himpunan Mahasiswa Jurnalistik, pementasannya, pameran fotonya, desainnya, apa segala macam. Pekan raya jurnalistik lah unggulan di sana. Kalau untuk yang menyelenggarakan, maksudnya yang berkontribusi di dalamnya pekan raya jurnalistik ini, apakah hanya pengurus HMJ? Tidak. Kalau seperti ketua panitianya itu angkatan 19. Angkatan di bawahnya itu Timur lah, seperti itu. Jadi semuanya bisa ini ya Kak, gabung biar diperkenalkan lagi ya HMJ-nya. Iya, eksistensinya atau ke luar gitu. Kalau dari Kak PMI, maaf. Di HMJ PMI itu sendiri hampir semua ya program kerja menonjol. Tapi ada beberapa, kan background-nya PMI kan memang ada di pemberdayaan masyarakat, di salah satu program kerja yang ada di penelitian dan pengembangan itu sudah mengadakan kemarin desa binaan. Salah satu tridharma perguruan tinggi pengabdian masyarakat itu di proker dari Litbang di HMJ sendiri. Tadi ada apa Kak? Desa binaan. Itu seperti apa Kak? Desa binaan. Apakah kita membina desa? Iya. Tidak terlepas dari desa binaan. Desa binaan, desanya yang dibina atau? Iya, semua masyarakat lingkup yang ada di desa binaan sendiri itu dibina di aspek manapun, contoh ya bidang ekonomi, jelas di pemberdayaan masyarakat yang lingkup. Ini apakah seperti jurusan BPI Kak? Bagaimana? Kalau BPI kan bimbingan penyuluhan Islam pastinya juga terjun ke masyarakat. Apakah seperti seperti itu? Saling berhubungan ya Kak? Ya. Kalau untuk disiplin ilmunya di situ. Disiplin ilmunya, iya. Jadi mungkin bisa lah Kak, nanti sering-sering bertemu dengan, apalagi ini jurusan BPI itu memberikan solusi juga. Iya. Kalau ini Kak, kita berbicara 1 tahun ya masa jabatan menjadi ketua HMJ. Ya kurang lebih. Ya, kalau dari Kak jurnalistik, apa suka dukanya selama kepengurusan 1 tahun itu? Aduh banyak. Bisa sampai seminggu sama kalau diceritakan semua. Ya. Yang paling berkesan lah. Kalau dari saya yang paling berkesan pas pemilihan sih. Pemilihan. Iya. Di situ kita kayak apa ya? Kayak kita orang besarnya di situ. Kita terpilih jadi presiden Kak? Iya, enggak tahu saya sedikit masalahnya. Tapi seperti itu kayaknya Presiden Jokowi 2019 kemarin waktu jadi presiden. Iya, rasanya itu kayak senang, bangga pada diri sendiri tentunya. Terhadap teman-teman juga yang dukung, karena kan ada bukan
bukan kubu-kubu sih, cuman begitulah demokrasi kan, ada yang pilih ini, ada yang pilih itu. Tapi kita memang bangga dengan orang-orang yang dukung kita dari awal, dorong kita dari awal, support kita dari awal. Ya sampailah ke kita di kepengurusan terakhir, dia tetap ada di kita. Mungkin itu yang berkesan dari saya sih, orang-orang yang dari awal tetap ada dan di akhir tetap berdiri di samping kita. Tapi Kak, setelah terpilih apakah ada tambah beban lain? Mungkin pengurus-pengurus ketua-ketua lain juga rasakan sih. Itu euforia jadi ketua itu sehari saja. Oh gitu ya Kak. Setelah itu kita pikirkan program kerja apa, pengurus ini yang mau diangkat di mana. Karena kan tidak sembarang juga kita pilih, dan kita juga pikirkan kecewanya kalau tidak terpilih jadi presidium apa segala macam, atau staf yang tidak terpilih. Mungkin itu sih. Kalau dari Kak Ketua MHO? Suka duka ya. Iya. Suka selama menjabat ya. Apa ya, hampir sama ya tadi pas pemilihan, pas terpilih. Ada Iya. Kemudian kebersamaan, bisa merasakan kebersamaan, bisa lebih baik dari sebelumnya. Sebelumnya kan manja, sekarang ya dewasa Iya. sedikit lah. Tegar. Iya, ada pelajaran ya Oh. Kak sama menjadi ketua HMJ. Nah, kalau untuk dari Kak PMI, tadi sudah di PMI, tadi sudah dijelaskan. Iya Kak, Kak siapa Kak? Kak Juple. Oke. Kak tadi sudah dijelaskan bagaimana memperkenalkan HMJ kepada mahasiswa-mahasiswa. Tapi kalau untuk bagaimana cara mereka tertarik untuk mau masuk di HMJ itu, bagaimana cara trik-trik atau langkah-langkahnya Kakak? Yang paling pertama mungkin itu sosialisasi. Sosialisasi lewat atau secara langsung ataupun di media. Media sosial ya Kak? Media sosial. Naik di koran juga? Jalan. Insya Allah. Bisa lah Kak, saran-saran kan, apalagi mahasiswa ini mahasiswa apalagi mahasiswa baru, tidak pernah ke kampus, tidak pernah masuk kampus. Kalau dari jurusan jurnalistik, apakah ada trik-trik Untuk masuk ke HMJ HMJ. agar SDM-nya ini bertambah Kak, ada yang mau mengurus HMJ? Oke. Kalau dari jurnalistik sendiri tuh ya ciptakan eksistensi, ciptakan kebanggaan terhadap himpunan sih, termasuk pemakaian PDH. Tidak sembarang orang pakai PDH dengan bangganya. Kalau jurnalistik juga pakai slayer kalau berkegiatan, termasuk seperti itu, karena hal yang seperti itu yang ciptakan kebanggaan sebenarnya untuk maba. Dia pakai PDH, orang lain tidak. Iya. Karena ya kebanggaan lah, kita ciptakan kebanggaan kepada mahasiswa baru. Lebih ke style ya Kak? Iya. Kalau dari Kak Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan MHU, karena di tim sebelah tadi part 1 rata-rata jawabannya membuat mereka penasaran. Asik. Ya, kalau dari Kakak sendiri? Untuk masuk HMJ. Iya. Kurang lebih hampir sama ya dengan ketua HMJ Jurnal. Karena di MH itu sendiri PDH pengurus dengan anggota biasa itu berbeda ya. Mungkin untuk menarik adik-adik maba, ya kita itu stylish pakai PDH, tidak sembarang orang yang pakai PDH pengurus. Tapi kalau dipinjamkan ke teman Kak bisa? Dengan pengurus ya. Teman pengurus, kalau bukan pengurus tidak boleh dipakai dong Kak. Ya. Kalau dari KPMI dulu, hal yang mengesankan selama menjadi pengurus? Ya mungkin yang paling pertama, hal yang paling mengesankan ya, kalau saya pribadi sebagai ketua lembaga ya, yang paling pertama banyak relasi itu di berbagai himpunan yang lain di Unara Merasa, paling mengesankan. Kalau dari Kak jurnalistik, apakah mengesankan karena saya ini ketua, bisa dituruti sama orang-orang, atau bagaimana Kak? Kalau yang mengesankan sih kita dipanggil ketua. Ya, dipanggil Gitu. ketua ya. Iya. Jadi Dari-
Ini nanti selama perbincangan saya panggil ketua saja ya kak. Ketua 1, ketua 2, ketua 3. Aduh. Ya. Iya sih, panggil ketua, di sana sini panggil ketua begitu. Yang paling lucunya juga orang-orang yang belum kenal kita, ya ikut-ikutan panggil ketua juga. Bilangnya ketua. Padahal tidak tahu ketua apa ya. Iya, Kak? padahal tidak tahu dari ketua mana. Yang penting dipanggil ketua. Iya, yang dipanggil ketua. Lagi ketua kelas ya. Ketua kelas. Kalau dari KMHU, Oh, yang paling mengesankan, yang paling mengesankan itu di jurusan ya. Saya merasa bangga karena saya perempuan juga. Kemudian ya dipanggil ketua, punya banyak relasi juga dimanapun. saya saja kak tidak jadi ketua, tapi melihat kakak yang jadi ketua merasa bangga. Masya Allah. Karena sesama perempuan, so wow gitu ya. Ada apakah kemarin di persaingan ada laki-laki kak? Ada. Ya. Berarti betul-betul merasa bangga ya kak, karena Mengalahkan. iya bisa mengalahkan kaum Adam, bisa menjadi ketua. Iya. Satu-satunya ketua HMJ di fakultas wanita di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Tapi apa sebelumnya di jurusannya kakak ada yang jadi ketua di perempuan? Kalau di jurnal belum ada, Belum laki-laki ada. sebelumnya semuanya. Belum ada yang mencetak rekor ya kak? Belum ada yang pecahkan telur. Oh belum ada yang Iya. mencetak telur. Kalau saya kak mau maju jadi ketua HMJ jurnalistik, Bisa mungkin kalau Bisa. daftar jadi maba jurnalistik nanti. jadi harus daftar lagi ya kak Harus. dari awal, dari nol lagi. Kalau di PMI apa ada kak yang sudah mencetak rekor? Ada di angkatan 2015 Hmm, itu jadi ketua perempuan. perempuan. Baru 1 orang kak. Kemudian ini sudah berbicara mengenai bagaimana suka duka, bagaimana hal yang mengesankan di himpunan mahasiswa jurusan tentunya. Kemudian apa harapannya ketua HMJ ini untuk periode selanjutnya? Siapa dulu yang jawab? Saya boleh. Ayo silakan. Kalau yang sedang kita garap di jurnalistik itu pengembangan SDM sebenarnya. Iya, karena kita sadar belum capai jurnalistik yang sebenarnya di luar. Kemudian ya pengembangan SDM setelah jadi mahasiswa dan setelah jadi alumni. Kan di jurnalistik sendiri belum ada IKA sebenarnya. Iya, itu yang sedang kita garap untuk pembentukan IKA-nya. Jadi di sana ya seperti IKA yang lain. Sana ujung-ujungnya masalah perut lah, pasti begitu. Ujung-ujungnya masalah perut. Kita ciptakan relasi di dalam internal jurnalistik sendiri, kemudian pengembangan SDM-nya dulu. Kualitas kita untuk keluar itu kita kembangkan supaya apa yang kita dapat itu sesuai dengan apa yang kita usahakan. Itu yang kita sedang upayakan di jurnalistik. Harapan saya juga untuk kepengurusan ke depan itu yang diprioritaskan. Tadi kak berencana untuk melepas status mahasiswa tahun depan insya Allah. Nah, apakah ada keinginan untuk membentuk IKA ini? Apa tuh? Apakah ada keinginan atau ada rencana untuk membentuk IKA, orang yang pertama ikatan alumni ya kak? Sebenarnya alumni sekarang itu sudah garap pembentukan IKA. Kita pengurus support dalam hal budgetingnya, tentang promosinya kepada senior alumni sebenarnya sedang digarap. Jadi mungkin kalau tahun depan saya bisa deh ya masuk di tim itu. Oh, bisa ya kak? Bisa lah. Nah kalau untuk dari jurusan PMI mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada kaum rebahan kak? Kupu-kupu, kuliah pulang. Paling pertama sampaikan kepada mahasiswa rebahan Iya. paling perlu kita ketahui kan identitas kita sebagai mahasiswa, sebagai agen perubahan dan sebagainya. Kita ceritanya kalau kita terus kita cuma rebahan di manapun itu dan kita tidak menggeluti sebuah
ormawa yang ada di fakultas, apa yang kita akan dapatkan selain daripada belajar? Karena hal-hal yang kita hal-hal yang kita dapatkan di bangku perkuliahan itu jauh beda dengan di ormawa ataupun di lembaga. Jadi harus ada kesadaran diri ya Kak. Iya, harus. Kalau dari Kak Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan MHU, pesan-pesannya untuk orang yang terjebak di zona nyaman yang tidak bisa menemukan pintunya. Pesan dari saya buat mahasiswa rebahannya, apalagi kita sebagai perempuan ya, Betul sekali Kak. apalagi kita sebagai perempuan ya, keluarlah dari zona nyaman. Karena apa ya, di luar sana itu keras. Bagaimana kemudian kita bisa banyak ya perempuan di luar sana yang selalu menuntut kesetaraan, tapi dia tidak pernah penuhi apa yang sudah dikasih oleh publik, malah betah di zona nyamannya. Keluar dari zona nyaman. Harus keluar ya Kak, harus cari-cari pintunya. Kalau untuk Kak dari HMJ Jurnalistik, pesan-pesan untuk mahasiswa kupu-kupu Rebahan. suka rebahan. Kalau pesan saya sih apa ya, saya juga pernah jadi seperti itu sih, Pernah ya? tapi Jadi, belum akut begitu. belum akut. Jadi bisa langsung keluar ya Kak? Iya, ketua menjadi ketua yang renggut semua itu. Setelah menjadi ketua aktif produktif begitu. Kalau pesan saya, ya rebahan itu perlu lah. Kita perlu jeda untuk hal-hal produktif bagi saya. Jadi itu tidak salah. Cuman bisa kita kurangi, kita bisa ganti dengan hal-hal yang lebih bermanfaat. Seperti yang dikatakan Ketua Nasir tadi, iya masuk ormawa, lembaga kemahasiswaan itu yang bisa buat pengalaman kita untuk ya kehidupan, bukan yang nyata sih, kehidupan yang setelah jadi mahasiswa begitu. Mungkin Jadi itu. tetap harus ada kesadaran diri bagaimana kita Iya. memegang status sebagai mahasiswa ya Kak. Nah kemudian jadi intinya adalah kita harus tetap produktif, mengambil kegiatan-kegiatan yang apa yang bisa kita kerjakan, jangan hanya rebahan dan terjebak di zona nyaman ya. Untuk teman-teman kaum rebahan di luar sana mungkin bisa lah mengambil motivasi dari ketua-ketua HMJ kita pada hari ini. Nah kemudian juga sebelum kita tutup Kak, mungkin bisa, atau saya dulu deh yang promosi akunnya Syiar ya Kak. Mohon Boleh. izin Ketua. Boleh, Ya. boleh. Ya, jangan lupa untuk subscribe akun channel Syiar Alauddin TV, dan juga jangan lupa like, comment, and share, dan juga jangan lupa follow akun Instagram dari Syiar Alauddin TV underline tentunya. Dan mungkin Kak mau promosi akun pribadi atau akun jurusan juga tidak apa-apa. Ya. Oke, jangan lupa follow akun Instagram MHU Winam, MH_Winam. Kalau PM Akun MJ itu MJ PMI Winam. akun pribadi juga bisa Kak. Bisa juga. Baca kok ya. Selanjutnya Kak. Akun Instagram itu Jurnalistik Winam, ada juga akun Facebooknya sama Jurnalistik Winam. Kemudian juga YouTube walaupun belum aktif, HMJ Jurnalistik. Mungkin itu. Ya, jangan lupa di follow dan di subscribe juga ya teman-teman. Subscribe itu gratis. Ya, karena subscribe itu gratis sebetulnya. Ya, mungkin itu saja bincang-bincang kita pada hari ini di tema akhir periode HMJ FDK 2021 bersama ketua-ketua kita tentunya. Terima kasih Kak atas waktunya karena mau berbincang Terima dengan kasih juga sudah diundang. ya. Ya mungkin itu saja perbincangan kita pada hari ini bersama dengan ketua-ketua kita. Terima kasih Kak atas waktunya karena mau berbincang dengan kami, berbagi pengalaman, berbagi ilmu juga tentunya. Ya teman-teman jangan lupa saksikan terus Syiar Alauddin Podcast Islami Masa Kini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.